Kualitas yang ditingkatkan ya itu banyak sekali berupa warnanya, kandungan beta karotennya serta vitamin A pada kuning telur. Dan indigo vera ini juga mampu meningkatkan produksi itu sekitar 80 sampai 95%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh peternak Indonesia? Semoga kita semua sehat selalu, berkah barokah, lancar rezekinya, amin. Oke, ini indukan-indukan kita ya. Ini sudah mulai belajar bertelur di usia 5 bulan. Di sini saya akan membahas 3 hijauan atau sayuran yang sangat bermanfaat untuk ayam ya. Dimana hijauan ini yang menurut saya itu mudah didapat ya, mudah didapat dan mudah ditanam, bahkan ada yang bisa tumbuh sendiri ya, ada yang bisa tumbuh sendiri ketika memang di daerah kita banyak yang menanam itu, nanti dia bisa tumbuh sendiri melalui misalnya kena air hujan ataupun kelelawar juga bisa ya. Nah, di sini ada 3 hijauan atau sayuran yang sangat bermanfaat bagi ayam. Nah, ada apa aja? Nah, yang pertama itu indigo vera ya. Saya dari dulu ternak ya, saya kan ternak 4 tahun tuh. Nah, 4 tahun, 2 tahunnya itu saya baru mengenal indigo vera. Ya, alhamdulillah indigo vera itu mudah sekali ditanam karena bisa ditanam di segala jenis tanah ya. Dan indigo vera juga bisa dimanfaatkan untuk ternak kambing, ternak sapi juga, enggak hanya untuk ayam, tapi di sini saya manfaatkan untuk pakan alternatif ayam. Nah, apa saja kandungan yang ada di dalam indigo vera ya enggak? Pasti kita akan cari tahu ataupun kita wajib tahu kandungan nutrisi ataupun gizi yang diberikan kepada ayam-ayam kita itu apa aja gitu. Jangan sampai kita memberikan ayam kita itu tidak tahu kandungan nutrisinya ataupun kandungan gizinya. Kenapa? Nanti takutnya ayam itu akan kurus ataupun malah mati karena keracunan. Itu bisa jadi. Indigo vera itu kandungannya protein kasarnya itu sekitar 26 sampai 31% ya. Itu sangat tinggi ya, proteinnya sangat tinggi dengan serat kasar yang sangat rendah ya. Serat kasar yang sangat rendah, makanya ayam itu sangat suka mengkonsumsinya ya. Serat kasarnya itu 8,49% ya, dan mengandung vitamin A dan beta karoten yang tinggi juga. Terus energi metabolismenya juga sudah tinggi yang ada di dalam indigo vera. Jadi indigo vera itu ya lebih tinggi dari bungkil kedelai energi metabolismenya dan kandungan gizinya, sehingga tidak sedikit orang itu memanfaatkan indigo vera untuk pakan alternatif ataupun pakan tambahan pada hewan ternaknya ya. Nah, ini dia ya yang sudah saya ambilkan indigo vera di kebun ya, di lahan kangkung itu ada beberapa indigo vera. Nah, ini sangat lahap sekali ya. Metode pemberiannya itu sehari sekali, boleh diberikan di siang hari ataupun sore hari terserah, atau dicampur pakan ya, dicampur pakan adukan itu juga boleh. Jadi hijauan itu bisa diberikan saat siang hari, sore hari, atau dicampur di pakannya. Jadi itu dirajang ya, dirajang kecil-kecil terus campur pakan kalau untuk dicampur pakan. Tapi kalau mau nggak ribet ya tinggal gini aja, digantung aja, nanti lama-kelamaan ya, ketika digantung nanti lama-kelamaan akan habis, tinggal tangkai-tangkainya aja itu ya. Tuh betapa lahapnya ayam-ayam kita ini
makan indigo vera. Ya, bukan karena dia lapar ya, bukan. Tapi memang kalau ayam petelur atau ayam indukan itu memang suka yang namanya hijau-hijauan. Di sini ya, indigo vera ini mampu meningkatkan produksi dan kualitas telur ayam. Nah, kualitas yang ditingkatkan ya itu banyak sekali berupa warnanya, kandungan beta karotennya, serta vitamin A pada kuning telur. Dan indigo vera ini juga mampu meningkatkan produksi itu sekitar 80-95% ya, tergantung jenis ayamnya dan pakan penunjangnya ya. Tapi yang namanya indigo vera selama saya beternak di sini memang sangat bagus sekali. Jadi nanti kuningnya itu bisa jadi oranye juga bisa ya, karena sering diberikan yang namanya indigo vera ya. Indigo vera ini cara tanamnya juga bisa mudah sekali, bisa dari biji beli di online ya. Kalau saya dulu ini beli di online, terus setelah ada itu saya pakai model stek ya, stek atau potong batang itu kayak model tanam singkong. Nah itu juga bisa ya. Di sini indigo vera ya, ada 3 ya. Yang pertama indigo vera, yang kedua adalah yang menurut saya itu yang sering kita temui, yaitu bayam ya. Di sini hijauan selanjutnya adalah bayam. Nah ini bayam ya, ini bayam yang sering ditemui di daerah-daerah sekitar, biasanya tumbuh juga dengan sendirinya ya. Nah ini yang baru bertelur itu 4 ya. Ini elba kita yang baru belajar bertelur itu 4, besok mau kita pisah. Ini kan betinanya 12 ya, jantannya 1, memang sengaja tak berikan 1. Nah nanti saya pisah 1:6 atau 1:8. Nah ini telurnya ya. Nah ini kayaknya mau nelor juga ini ya. Jadi balik lagi ke topik ya, bayam. Bayam ini per 100 gramnya itu mengandung 2,3 gram protein ya, dan 3,2 gram karbohidrat serta 3 gram besi ya, zat besi, dan 81 gram kalsium ya, dimana di bayam ini vitamin A dan C nya sangat tinggi ya. Terus mineral lainnya natrium, kalium, magnesium itu juga banyak terkandung di bayam. Nah di sini kenapa saya berikan cuma sedikit, nah karena ini kan memang tumbuh alami dan anak saya pun suka sekali yang namanya bayam ya, sayur bayam di bening cemplung itu udah seger pol ya, itu anak saya seneng. Jadi di sini ayam itu jarang sekali saya kasih bayam, pernah tapi jarang ya bayam. Sering-seringnya itu indigo vera sama daun pepaya ya, itu sering sekali tak berikan indigo vera dan daun pepaya. Nah kalau untuk bayam itu mungkin sebulan sekali baru tak kasih bayam ya. Nah di sini ya, manfaat bayam itu sangat luar biasa ya, menurut saya sangat bagus sekali ya. Kalau untuk anak-anak itu bisa juga sebagai peredam panas ya. Biasanya itu bayam sama kelor, anak kalau rajin diberikan bayam sama kelor ya, itu akan ini, nanti dia akan mampu meminimalisir panas di dalam tubuhnya. Ketika anak sakit panas, dia bisa kuatnya gini. Biasanya anak itu di 38, ya derajat itu dia sudah kejang atau gimana itu ya, kejang ya, sudah kejang ataupun panasnya tinggi. Tapi kalau kita sering berikan bayam sama kelor, itu nanti dia akan tahan dengan panasnya suhu tubuh yang mulai meningkat. Nah kalau untuk ayam ya, manfaat bayam sendiri untuk ayam itu mampu membantu pertumbuhan dan menyehatkan tulang
ya, karena mineralnya banyak sekali, sehingga bayam ini bagus sekali untuk pertumbuhan dan tulang, ya. Zat besinya banyak, zat besinya tinggi. Nah, jadi ini sangat bermanfaat bagi ayam dan mudah kita jumpai. Nah, yang ketiga adalah daun pepaya. Nah, ini daun pepaya ya, semua sudah pada tahu gimana sih bentuknya daun pepaya dan manfaatnya daun pepaya ya. Oke, ini saya flashback lagi tentang kandungan yang ada di dalam daun pepaya. Ya. Daun pepaya itu mengandung banyak senyawa bioaktif seperti enzim papain, ya, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, vitamin A dan C, kalsium dan zat besi, ya. Tuh ya. Tuh sudah kayaknya ini mau nelor ini. Ini kayaknya nanti sampai sore ini 100% ini nelor ya untuk Elba. Oke, balik lagi. Manfaat daun pepaya diberikan kepada ayam ya, setiap hari boleh ya, itu lebih bagus. Itu meningkatkan pencernaan ya, mencegah infeksi, menjaga saluran pernapasan ya, dan kesehatan bulu dan kulit. Jadi kulit ayam ini bulunya itu nanti akan jadi bagus. Nah, ini ya, ini karena memang belajar bertelur, jadi banyak sekali bulu-bulu yang jatuh, yang tumpah di sini ya, yang protol lah ya, yang copot. Ini nggak tak bersihin. Kalau yang pedaging itu dia modelnya cool gitu loh, stay cool gitu, jadi mau saya nyapu di situ dia tetap enjoy. Tapi kalau ini nggak bisa ya, saya bawa sapu aja dia udah kabur sendiri-sendiri, udah terbang-terbang. Jadi daripada Elba stres, makanya nggak tak bersihin, cuma tak semprot aja. Tadi udah tak semprot Sanivir ya. Nah, oke, balik lagi tadi, manfaat daun pepaya itu kesehatan bulu dan kulit, meningkatkan produksi telur juga. Jadi intinya hijau-hijauan itu sangat menunjang untuk produksinya. Jadi mampu meningkatkan produksi telur dan mencegah cacingan ya. Kenapa kok bisa mencegah cacingan ya, namanya daun pepaya? Karena tadi mengandung enzim papain ya. Enzim papain itu membantu mencerna makanan dan mengurai protein dalam makanan, memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. Jadi ketika memang ayam itu punya sifat bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Saya lupa bahasa ilmiah ayam itu ya. Jadi dia mampu menyembuhkan diri dia sendiri ketika dia mengalami luka. Entah dia dipatok temennya ataupun pacroh ya, itu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ketika itu kita berikan hijau-hijauan, khususnya daun pepaya ini dibanyakin, itu akan mempercepat proses penyembuhannya ya, karena mengandung papain tadi. Jadi manfaat papain banyak sekali. Selain mencegah inflamasi, cepat menyembuhkan luka, dia juga mampu mencerna makanan dan protein. Nah, terus yang kedua, senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid itu memiliki sifat antioksidan ya, antioksidan dan antiinflamasi, sama ya dengan papain tadi. Yang tinggi ya, antiinflamasinya tinggi, terus melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Jadi ketika ayam itu ada peradangan, baik itu usus ataupun peradangan pada tenggorokan, itu bisa ya kita berikan perasan air daun pepaya ya. Yang tua boleh, kalau yang muda untuk dijadikan kulupan aja. Jadi kalau ayam itu kasih yang tua aja ya, yang paling tua, daun pepaya yang paling tua diperas, itu bisa untuk menyembuhkan peradangan, baik itu radang usus ataupun radang tenggorokan. Nah,
Dari tiga hijauan tadi, menurut kalian yang paling mudah dijumpai itu yang mana? Ya, kalau jujur aja, kalau saya itu ada 5 sebenarnya ya. Ada kangkung, ada tambahan lagi indigo vera ya. Di sini saya usik sedikit atau saya kilas balik sedikit tentang manfaat kangkung. Kangkung itu banyak sekali mengandung air, jadi indukan-indukan itu kalau ingin memperistirahatkan indukan, beri saja campuran pakannya itu ketika kasih makan sore itu dicampur kangkung ya, karena kangkung itu mengandung zat yang membuat kita itu ngantuk gitu loh. Jadi indukan-indukan itu bisa istirahatnya lebih lebih santai lagi gitu, nggak gampang stres. Nah itu kangkung juga bisa diberikan ya. Oke ya, begini saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.